Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Palasi, Petualangan Tori di Tanah Minang. Cerita ini masih ditulis oleh Sinta Diary. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Palasi, Petualangan Tori di Tanah Minang. Hubungi ayahku, suruh ke sini. Aku langsung menghubungi ayah Jaka dan menjelaskan semuanya. Setelah memberikan alamat rumah, ayah Jaka langsung menuju kontrakan. Hari itu terpaksa aku absen menemani Jaka, lalu menghubungi Bon lalu menceritakan kondisi Jaka. Semakin lama kondisi Jaka semakin buruk, bahkan bicara pun Jaka kesulitan. Kemungkinan kedua wanita yang mengajak kami kenalan waktu itu memiliki maksud tertentu dan ada hubungannya dengan kakek-kakek yang ada waktu di tempat kejadian. Sore itu Bon datang bersama beberapa kawan dan juniorku. Aku menjelaskan bahwa itu sudah di luar jangkauan Bon jika dia ingin membalasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang sendiri, Pak De? Iya nak, di mana Jaka? Aku mempersilahkan masuk dan mengantarkannya ke ruang di mana Jaka berada. Siapa yang berani membuat Jaka seperti ini? Aku tidak tahu, Pak. Jadi awal mulanya itu seperti ini, Pak. Begitu ya. Biarlah nanti aku yang urus. Kemudian dia memegang kepala Jaka sambil komat kamit. Karena Bon tidak ingin istrinya menunggu lama, Bon berpamitan pulang bersamaan dengan rekan yang lainnya. Aku tertidur di sofa karena kepalaku mulai berat dan akhirnya aku mengalami hal seperti yang Jaka rasakan. Kakek yang datang tersebut adalah ayah Jaka, beliau adalah Ki Sabto. Setelah Ki Sabto selesai dengan Jaka, beliau kemudian menolongku. Tidak lama kemudian aku sadar, lalu pindah ke kamar di samping Jaka. Jaka juga sudah baikan dan sedang duduk bersender. Sementara kalian baik-baik saja, jangan keluar dari rumah ini dulu. Ki Sabto menjelaskan jika kami keluar dari kontrakan akan tumbang lagi dan mungkin Ki Sabto tidak bisa lagi mengobati kami. Satu-satunya cara adalah menemui seseorang yang menjadi dalang di balik tumbangnya kami berdua. Dugaanku adalah kakek-kakek yang ada hubungannya dengan Palasik itu. Memintanya untuk mencabut kutukannya, jika menolak terpaksa harus berduel. Nah Tori, aku kenal dengan kakekmu ketika aku menjenguk kawanku yang sakit, namanya Guntur Geni. Aku bertemu kakekmu saat itu. Tidak aku sangka sekarang aku menemui cucunya. Sejenak kami ngobrol. Saat mampir ke padepokan, aku tidak sempat bertemu dengan Ki Sabto. Jadi saat itu adalah kesempatan bagiku untuk mengenal beliau. Sementara kami tidak bisa keluar, mampukah Ki Sabto melawan kakek yang waktu itu? Kalian tahu, sehebat apa Jaka? Ini ayahnya Jaka, Ki Sabto. Sudah pastinya jauh lebih sakti dari Jaka. Malam itu Ki Sabto akan mendatangi kakek Palasik itu. Sebelumnya Ki Sabto mencari penginapan terdekat. Karena kontrakanku sangat sempit, jadi beliau memilih untuk mencari penginapan. Tentunya Ki Sabto tidak akan mendatangi secara langsung. Beliau membawa mobil Jaka pergi menuju tempat penginapan. Jangan coba-coba kau menyusul Jaka. Pulihkan kondisimu. Lihat nanti. Kami akan celaka jika keluar rumah begitu saja, tapi bagaimana jika kami keluar secara gaib? Sepertinya itu tidak masalah karena Ki Sabto mengingatkan Jaka untuk jangan menyusul. Karena kondisi Jaka yang masih lemas. Waktu terus berlalu.
Kami mulai suntuk juga jika hanya berdiam diri di dalam rumah. Jaka sudah mulai gelisah, dia mengambil kerisnya dan sepertinya akan beraksi. Aku akan menyusul ayahku. Kau di sini. Ucap Jaka yang dalam kondisi duduk bersila bersiap ingin meragas Sukma. Karena aku tidak mau mengganggunya, aku kembali masuk kamar. Kondisi kami sudah cukup baik sebetulnya. Sudah sewajarnya Jaka akan menyusul Ki Sabto. Hal buruk mungkin saja terjadi dengan beliau, maka dari itu Jaka berniat menyusulnya. Aku sebetulnya juga ingin ikut menyaksikannya, tapi sayangnya aku tidak memiliki kemampuan meragas Sukma saat itu. Harus dengan bantuan Sinta baru aku bisa melakukannya. Aku berinisiatif untuk memanggil Sinta meskipun saat itu bukan malam Jumat. Aku mencoba memanggilnya, aku memejamkan mata, membayangkan wajahnya lalu memanggilnya berulang kali. Aku tidak berharap itu berhasil, tapi nyatanya Sinta tiba-tiba datang dan berada di sampingku. Aku sempat merasakan kekhawatiran, dan ternyata benar. Siapa yang berani melakukan ini padamu, suamiku? Tidak perlu kamu tanyakan istriku. Tentu kamu sudah mengetahuinya, bukan? Suamiku, ikutlah di kediaman ibunda terlebih dahulu. Sinta mengatakan sambil memegang tanganku, lalu kami terbang keluar. Kami keluar rumah, aku melihat ada puluhan harimau putih mengitari kontrakan. Dan di atas rumah banyak sekali sosok berterbangan yang sesekali hendak menyerang namun terpantul dinding yang tidak terlihat. Yang berterbangan di atas rumah adalah sosok kiriman seorang dukun, mungkin kakek yang waktu itu. Sosok bola api melayang di udara. Jika diperhatikan itu bukan sosok bola api biasa, melainkan kepala yang diselimuti api. Di Sumatera Barat dikenal bernama Salua, atau jika di Jawa bernama Banaspati. Ketika Sinta datang, bola-bola api itu sudah dilenyapkan. Namun datang lagi tanpa ada habisnya. Jika ingin menghentikannya harus melenyapkan pengirimnya. Aku dan Sinta tidak menghiraukan itu. Kontrakanku sudah dipastikan aman, dijaga puluhan macan putih. Kami terbang dengan cepat menuju hutan Pasaman di mana kerajaan Ibunda Sinta berada. Tidak butuh waktu lama kami sampai di pintu gerbang, disambut beberapa pelayan serta datang sebuah kereta yang mewah. Kami masuk kereta dan berjalan menuju kediaman Ibunda Sinta. Tidak ada perubahan sama sekali. Suasana di sekeliling masih tetap indah. Tidak lama kemudian kami sampai. Kami turun dari kereta dan menuju pintu yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Di kanan dan kiri kami ada beberapa prajurit elit yang cantik-cantik menunduk hormat melihat kedatangan kami. Di ujung ruangan seorang wanita cantik bersayap duduk di singgasana, dan di belakangnya tentu ada 4 pengawalnya. Ibunda, kami datang. Sinta mengatakan sambil menunduk. Tidak jelas percakapan apa yang mereka katakan. Intinya Sinta meminta untuk membawa beberapa pasukan bersamanya dan Ibunda Sinta mengizinkan. Tapi karena aku terlalu mencolok membawa banyak pasukan, Ibunda Sinta mengizinkan membawa ke 4 sirah yang setara dengan seluruh kekuatan yang ada di kerajaan peri. Beberapa saat kemudian aku dan Sinta keluar dari kerajaan diikuti ke 4 sirah, kemudian menyusul Ki Sabto dan Jaka. Saatnya membuat perhitungan. Kami menuju perkampungan Palasik diikuti 4 sirah di belakang kami. Keberadaan Jaka dan Ki Sabto cukup sulit untuk ditemukan hingga kami mendengar suara ledakannya berasal dari arah pegunungan berbukit. Kami bergegas menuju ke arah bukit, lalu Ki Sabto dan Jaka serta ada 2 sosok makhluk gaib berpakaian seperti tokoh Jawa. Mereka terkepung dikeroyok oleh kakek-kakek tua yang lebih dari 1 orang serta beberapa pemuda yang gagah yang masing-masing didampingi makhluk yang nampak kuat sekali. 4 melawan sekitar 20, perbedaan jumlah yang cukup besar. Tentu Jaka dan Ki Sabto hanya bisa bertahan. Aku perhatikan mereka dari atas. Sebelum musuh menyadari, aku berniat ingin melancarkan serangan tiba-tiba. Suamiku, jangan gegabah menggunakan pusaka itu. Tidak perlu khawatir. Aku tahu batasku. Kami mendarat tepat di tengah-tengah kepungan dan membuat mereka terkejut dengan kedatangan kami. Belum pernah aku mencoba tombak naga emas di dunia manusia. Sekali ayunan, bagaikan angin topan menerjang membubarkan formasi kepungan mereka.
Hanya dengan itu saja beberapa dari mereka terluka terkena angin dari kibasan tombak. Aku cukup terkejut, begitu juga dengan Jaka yang melongo seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Seorang kakek maju lalu disambut oleh Ki Sabto. Cabut kutukan anakku dan temannya. Jika tidak, mari kita berduel 1 lawan 1. Baik, kita akhiri ini. Aku akan cabut kutukan mereka, tetapi berjanjilah untuk tidak ikut campur urusan kami. Dua sosok gaib yang bersama Jaka dan Ki Sabto perlahan menghilang. Mereka adalah pengawal Ki Sabto. Melihatku memegang tombak naga emas tentu membuat Jaka dan Ki Sabto jadi bertanya-tanya. Dari mana kau dapatkan tombak gaib ini, Natori? Aku mengatakan pada beliau, tombak naga emas aku dapatkan saat datang ke Istana Langit. Aku hanya memberikan penjelasan singkat, titik pentingnya saja. Aku kira kau gagal saat itu, Tori. Kau sendiri tidak menanyakan itu, Jaka. Jaka tidak begitu heran juga, baginya itu hanyalah sebuah tombak gaib saja. Karena permasalahan selesai, kami bubar kembali ke tempat masing-masing dan seperti tidak ada yang terjadi setelahnya. Paginya aku langsung berangkat kerja melakukan aktivitas biasanya. Jaka masih dikontrakan bersama Ki Sabto. Sore harinya mereka kembali ke Jambi. Yang kami lakukan hanyalah untuk menolong, meskipun niat baik belum tentu mendapatkan sambutan yang baik juga. Sikap orang-orang itu berbeda-beda. Tidak perlu menunjukkan sisi baik kita, yang tidak suka akan mengira itu hanyalah pencitraan. Cukup diam dan netral, tidak perlu menonjolkan kelebihan kita. Beberapa hari berlalu, aku mendengar kabar baik dari Pak Engah. Situasi di sana sudah mulai agak mereda. Tidak ada lagi teror Palasik. Para warga juga mulai sedikit lega. Meskipun masih dalam situasi yang waspada, tidak bisa lagi untuk benar-benar tenang. Sosok Palasik sudah menjadi momok mengerikan dalam hati mereka. Bahkan sampai saat ini tidak pernah diketahui Palasik mana yang telah mencelakai keluarga Robi. Sudah lewat beberapa hari saat kejadian, aku kembali di kehidupan biasanya yang membosankan, monoton dan terus berulang. Entah kenapa kehadiran Mbak Kun dan Om Gen membuat rasa bosanku sedikit terobati. Mbak Kun juga mulai sedikit lancar dalam komunikasi. Hanya Om Gen saja yang memang tidak bisa bicara dalam bahasa manusia. Secangkir kopi menemaniku yang tengah duduk di kedai kopi yang berada di pertigaan jalan ke arah kontrakanku berada. Hujan cukup lebat yang membuatku harus tertahan di kedai. Kurang lebih 1 jam, hujan baru reda meskipun agak gerimis karena waktu juga mulai semakin malam. Aku nekat buru-buru pulang. Dari perempatan aku berlari kecil, kurang lebih 300 meter lagi aku sampai rumah. Aku melihat sosok tinggi kurus berwarna hitam. Wujudnya kurang begitu jelas karena kurangnya penerangan jalan. Sosok itu berdiri di depan rumah lalu menghilang saat melihat kehadiranku. Penampakan seperti itu sudah hal biasa bagiku, jadi tidak aku pikirkan. Dan ketika ingin melewati jalan yang menuju kontrakanku, terlihat lagi sosok tinggi itu seperti ingin masuk rumah, dan kemudian hilang lagi saat menyadari kehadiranku. Dalam satu waktu aku menemui sosok yang sama 2 kali. Mau heran, tapi ya apa yang harus diherankan. Akhirnya aku tidak peduli. Aku hanya ingin segera melangkah ke tempat tidur. Tidak ada yang membuatku tertarik dengan sosok itu. Paginya aku berangkat kerja. Ada beberapa orang berkumpul di rumah yang malam itu aku melihat sosok tinggi hitam yang kedua kalinya. Aku berhenti sebentar dan bertanya pada salah seorang di sana. Ada apa udah? Mas Tori, Mas, Pak Ragil meninggal. Kenapa bisa begitu? Bukankah beliau baik-baik saja sebelumnya? Pak Ragil ini yang selalu aku sapa saat aku olahraga di pagi hari. Beliau pasti di depan rumah, entah mencuci motor, menyiram tanaman, dan aktivitas lainnya. Aku tidak paham, Mas Tori. Aku hanya sebatas bertanya saja dan tidak tahu penyebabnya. Karena aku harus segera berangkat kerja, jadi aku tidak sempat untuk melayat pagi itu. Sore itu aku langsung pulang. Yang meninggal sudah dimakamkan di tempat pemakaman sebelah kontrakan. Jaraknya kurang lebih 200 meter dari tempat yang aku tinggali.
Tidak ada yang istimewa malam itu. Aku menghampiri Mbak Kun yang sedang bernyanyi. Mbak, kalau boleh tahu, Mbaknya matinya kenapa? Mbak Kun diam tidak bergerak. Kemudian Mbak Kun menjawab lirih tetapi sangat jelas. Aku bunuh diri, menggantung di atas sumur. Mendadak aku merinding. Mbak Kun menjawab seperti itu. Tadinya aku hanya iseng saja mengucapkan kalimat itu, tetapi aku menjadi penasaran dan banyak pertanyaan di kepalaku. Maaf Mbak, lantas apa yang membuat Mbak harus bunuh diri? Aku melanjutkan pertanyaan lalu duduk di kursi plastik yang aku ambil dari dapur. Aku hamil. Kekasihku menolak bertanggung jawab, justru memutus hubungan setelah mengetahui aku hamil. Seandainya aku bisa bantu menenangkan Mbak Kun, coba katakan apa yang Mbak Kun inginkan. Aku mau bantu, asal itu masih di batas wajar. Kataku berikan penawaran sambil mencoba untuk menggali info lebih dalam. Jadi dalam percakapanku dengan Mbak Kun, dia dahulu adalah seorang mahasiswi di universitas terdekat dan nama Mbak Kun adalah Neni. Neni mempunyai seorang kekasih yang masih satu kampus dengannya, hanya berbeda jurusan. Dia namanya Johan. Saat itu ketika Neni meninggal berumur 24 tahun dan Johan 28 tahun. Jadi saat itu ketika aku mulai menempati kontrakan, Johan seharusnya berumur 32 tahun jika dihitung saat meninggalnya Neni. Setelah mendengar pernyataan Neni, aku berjanji untuk mencari Johan dan akan membawanya ke kontrakan. Neni hanya mengangguk kemudian menghilang. Hari berikutnya kira-kira lepas Isya aku keluar beli makan dan di rumah yang waktu itu baru ada yang meninggal masih ramai didatangi sanak keluarganya. Aku sempat mampir sebentar hanya sekedar mengucapkan belasungkawa. Ketika aku hendak memasukkan motor malam itu dari arah makam, seorang laki-laki mungkin berumur 50 tahunan muncul. Dia melewati kontrakan dan menyapa, lalu aku sapa balik. Pria itu sepertinya sehabis dari makam, kemungkinan dia adalah saudaranya yang meninggal saat itu. Tapi sepertinya aku mengenal mirip seseorang, tapi aku lupa itu siapa. Aku tidak hafal orang-orang yang berada di kampung tersebut, tapi aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Pria itu mengaku saudara dan adik dari almarhum, namanya Bayu. Dia aku persilahkan masuk, tetapi memilih untuk duduk di kursi panjang yang terbuat dari anyaman bambu di depan teras. Kami ngobrol di teras rumah. Dia mengaku berasal dari Binjai, Medan, sama seperti almarhum dan istrinya yang juga berasal dari Medan. Bayu menceritakan bahwa abangnya sakit keras seminggu sebelum meninggal. Bayu menjelaskan bahwa abangnya sepertinya meninggal secara tidak wajar karena Bayu dan abangnya seperti memiliki ikatan batin. Mungkin karena mereka kembar, abangnya tidak sakit apapun sebelumnya atau memiliki riwayat penyakit turunan atau sejenisnya. Bayu sangat yakin ada yang aneh dengan kematian abangnya. Bayu menduga ini ada kaitannya dengan bisnis abangnya karena usaha abangnya yang maju dan besar. Banyak usaha yang serupa mengalami kemunduran bahkan bangkrut. Padahal usaha milik abangnya ini terbilang masih belum begitu lama berdiri dibandingkan yang lainnya. Abangnya pindah ke Sumatera Barat karena dulu sering diteror oleh preman dan usahanya dijalankan oleh orang lain kepercayaan abangnya. Bayu dan saudara yang lainnya memiliki pekerjaan masing-masing, jadi tidak bisa ikut andil dalam usaha abangnya itu. Keesokan harinya karena aku libur, aku berencana mencari keberadaan Johan, mantan pacar Mbak Kun, Neni. Aku hanya sekedar iseng ingin membuktikan apakah yang dikatakan Neni itu benar. Aku pergi ke kampus di mana Neni kuliah sebelumnya dan pastinya mencari tahu keberadaan Johan. Setelah aku telusuri, ternyata Neni dan Johan memang pernah kuliah di universitas tersebut. Dan aku mendapatkan alamat Johan yang berada di sekitar Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Alamat rumah Johan sudah aku dapatkan. Setelah aku cari, akhirnya aku menemukan lokasi rumah Johan. Aku bertemu dengan istrinya awalnya, tapi beberapa saat kemudian Johan keluar menemuiku. Pastinya mereka bingung, tidak merasa kenal denganku pastinya. Aku dipersilahkan masuk terlebih dahulu, lalu aku memperkenalkan diri.
Panjang lebar kami basa-basi dan akhirnya aku mengatakan tujuanku. Aku mengaku sebagai saudara Neni. Aku tahu Johan sangat terkejut dan berusaha untuk tetap tenang seakan tidak mengenali Neni. Aku mulai menyinggung dan membahas soal Neni, tapi Johan terus berkelit dan mulai emosi hingga mengusirku dari rumahnya. Tetapi istrinya mencegah dan ingin mendengar semuanya. Aku lalu menceritakan semuanya sesuai yang aku tahu dari Neni. Tahu bahwa aku adalah seorang anggota kepolisian, Johan tidak lagi bisa berkutik. Johan sendiri sudah menikah 3 kali, 2 kali cerai dan istrinya saat itu adalah istri ketiga. Dan dari ketiga istrinya, Johan tidak memiliki anak. Aku meminta Johan untuk mengikutiku datang ke kontrakanku. Tentunya dia menolak dengan berbagai alasan. Karena desakan istrinya dan ancaman dariku, Johan tidak bisa menolak. Siang itu Johan aku ajak ke kontrakan. Dalam perjalanan Johan mengatakan keluh kesahnya bahwa dia menyesal. Tentu mengatakan untuk menjelaskan sendiri. Meskipun dia bingung dengan apa yang aku sampaikan, dia hanya pasrah. Kami sampai di kontrakan sekitar pukul 2 siang. Johan sudah merasa takut saat itu. Di pikirannya pasti sudah bermacam-macam dugaan. "Bang, nanti jika aku kenapa-napa bagaimana bang? Aku takut ya." "Tenang aja, tidak akan terjadi apa-apa." Sambil menunggu malam, banyak yang dia ceritakan. Intinya dia terus-menerus mengakui kesalahan. Malam akhirnya tiba. Lepas Isya, Johan sudah mulai ketakutan. Saat itu Bayu datang dan mengajakku untuk menemani ke makam abangnya, dan Johan aku tinggal di kontrakan. Kami banyak ngobrol di sepanjang jalan. Menurut Bayu, abangnya adalah korban dari begu ganjang. Aku mengatakan bahwa aku sempat melihat sosok tinggi hitam di rumah abangnya malam itu sebelum abangnya meninggal. Bayu memperingatkan aku bahwa orang yang pernah bertemu dengan begu ganjang akan jatuh sakit dan kemudian meninggal. Aku meresponnya cukup baik, tapi tidak aku anggap serius. Makhluk mana yang berani mengancamku? Karena terlalu masuk ke dalam obrolan, aku lupa dengan Johan yang ada di dalam rumah. Akhirnya aku mengajak Bayu untuk segera kembali. Tetapi katanya Bayu ingin menemani abangnya sebentar lagi. Aku tidak habis pikir apa sedekat itu hubungan mereka. Aku kembali seorang diri karena khawatir dengan Johan, tapi kekhawatiranku percuma. Karena dia baik-baik saja dan sudah sedikit tenang. Beberapa jam kemudian, kurang lebih pukul 10 malam, Mbak Kun berdiri di dapur memelototi Johan dengan wujud manusia. Johan tidak menyadarinya tentunya. "Bang, sampai kapan aku di sini? Ada yang harus aku kerjakan. Aku pamit pulang ya. Lagi pula nenek udah lama meninggal. Mana mungkin dia tiba-tiba nongol. Aku serius menyesali tindakanku dulu, Bang." Dia tidak menyadarinya bahwa Neni ada di sampingnya sambil memelototinya dengan wajah yang menyeramkan. Johan terus berceloteh dan menyinggung bahwa yang aku katakan adalah kebohongan. Awalnya masuk kontrakan memang Johan mulai takut, tetapi lama-kelamaan dia yakin bahwa yang aku ucapkan hanyalah omong kosong belaka. Johan mulai tenang dan mulai berani membahas masa lalu dia dengan Neni, yang menurut Johan bahwa Neni yang memaksa Johan untuk pergi. Aku hanya diam mendengarkan Johan yang semakin berani menyalahkan Neni. Tentu Johan tidak menyadarinya sosok jelmaan Neni yang dari tadi di sampingnya memelototi Johan. Aku juga tidak ada bukti untuk meyakinkan dia bahwa Neni di sampingnya, tetapi ucapan-ucapan Johan yang selalu membalikan fakta tentu membuat Mbak Kun marah. Suara rokok dan korek yang tiba-tiba bergerak pelan di meja dan kemudian dengan cepat melayang ke arah Johan. Seketika Johan langsung ketakutan. Dia ingin lari keluar rumah tapi terhalang oleh asbak yang tengah melayang di depannya. Johan terus-menerus meminta tolong padaku untuk melakukan sesuatu, tapi tidak aku hiraukan. Aku sibuk bermain handphone dan tidak memperdulikan Johan. Sebelumnya aku juga menjelaskan pada Johan untuk menyelesaikan masalahnya. Aku tidak ikut campur, hanya memantau saja jika Neni kelewatan. Namun dengan sikap Johan yang seperti itu, akhirnya tidak memuaskan Neni. Johan kabur dan buru-buru menyalakan motornya lalu pergi. Meskipun Neni tidak puas, dia sudah cukup lega memberi Johan pelajaran. Setelah itu ada yang berubah dengan Neni. Dia seperti bukan Mbak Kun yang aku kenal.
Energinya lebih lembut berbeda dengan sebelumnya yang terkesan menyeramkan. Tidak ada lagi bebannya dipikul Neni, sepertinya dia akan segera pergi. Tetapi karena Neni ingin membalas budi, dia akan tetap dikontrakan hingga aku pindah nanti. Tidak semua jin itu jahat, mereka juga bisa balas budi, apapun akan mereka lakukan untuk membalas kebaikan kita. Bahkan sikap mereka jauh lebih manusiawi daripada manusia itu sendiri. Malam itu Pak Nas pemilik rumah datang. Beliau khawatir saat mendengar dari beberapa warga melihat bola api melayang di atas kontrakan. Beliau akhirnya mengakuinya bahwa di kontrakannya dulu seorang mahasiswi bunuh diri. Aku menerima kejujuran beliau dan aku bilang memang sudah tahu itu dari awal. Aku juga mengaku bahwa aku seorang spiritualis. Hal mistis tidak membuat aku takut. Mendengar penjelasanku, beliau merasa tenang. Kemudian beliau pulang, aku antar sampai rumah sekalian aku pergi ke kedai. Beberapa hari berlalu, Bayu masih sering berkunjung meski tidak setiap hari. Sore itu sepulang kerja, aku melewati rumah yang baru-baru ini meninggal. Ada seorang ibu-ibu tengah menyiram tanaman yang sedang ngobrol dengan Pak RT. Aku menghentikan motor sekedar menyapa mereka. Karena Pak RT ini hobi bicara, jadi panjang pembicaraannya. Ibu-ibu itu namanya Bu Enda. Ia adalah istri dari almarhum. Aku menceritakan bahwa adik laki-laki almarhum hampir setiap hari mampir di kontrakan. Aku ceritakan semuanya, lalu tiba-tiba Bu Enda kaget hingga terjatuh. Bagaimana tidak, Bu Enda mengaku bahwa suaminya tidak memiliki saudara dan almarhum itu anak tunggal dan nama Bayu adalah almarhum suaminya. Ternyata Bayu adalah suami Bu Enda. Aku memang jarang bersosial di lingkungan tempatku tinggal karena urusan pekerjaan. Jadi aku tidak banyak mengenal orang-orang di lingkungan tersebut. Anehnya aku tidak menyadarinya jika memang Bayu yang aku temui beberapa kali itu bukanlah manusia. Seharusnya aku menyadari itu. Aku dan Pak RT masuk ke rumah Bu Enda. Kami dipersilahkan masuk untuk ngobrol di dalam rumah yang lebih nyaman. Di dalam ruangan aku melihat foto yang dihiasi oleh bingkai berwarna kuning emas. Sosok dalam foto tersebut memang mirip seperti orang yang aku temui akhir-akhir ini. Bu Enda bercerita sedikit tentang suaminya. Apa yang disampaikannya ada kemiripan dengan cerita yang Bayu ceritakan. Bu Enda sudah mengikhlaskan apapun yang terjadi. Dia tidak ingin lagi memperpanjang masalah, meskipun sebenarnya Bu Enda tahu siapa pelakunya. Akhirnya aku pulang. Aku justru kepikiran soal kematian Bayu. Jika memang itu ulah makhluk halus yang disebut begu ganjang, mungkin harus aku selidiki. Sudah menjadi kebiasaan bagiku untuk ikut campur dengan masalah yang serupa. Sebenarnya aku tidak mau, tapi rasa penasaranku jauh lebih kuat dan memaksaku untuk bertindak. Di ruangan yang sunyi aku terbangun dari tidurku. Seorang wanita membelakangiku dengan menyisir rambutnya. Dia adalah Sinta. Ini sudah menjadi kewajiban jika malam Jumat tiba. Setelah Sinta membantuku meraga sukma, kami pergi ke satu tempat di mana kami biasa menghabiskan waktu berduaan untuk memadu kasih. Setelah aktivitasku selesai, sebetulnya aku tidak ingin pergi kemana-mana. Tapi aku teringat soal kejadian tetanggaku yang berkaitan dengan begu ganjang. Kemudian aku meminta Sinta untuk menemaniku menyelidiki tentang begu ganjang ini. Aku pergi ke satu tempat di desa sebelah di mana aku bertemu begu ganjang pertama kalinya. Menurut Sinta, rumah yang aku tunjukkan itu adalah milik seseorang yang memiliki ilmu untuk mengendalikan begu ganjang. Atau bisa jadi orang tersebut memelihara begu ganjang. Tentu aku tidak akan bertindak jika tidak ada bukti yang jelas. Pagi harinya saat aku berangkat kerja, aku sengaja melewati rumah yang malam itu kami duga pemiliknya memelihara begu ganjang. Tidak terlihat ada orang saat aku melewatinya. Saat pulang kerja aku kembali melewati rumah tersebut. Dan ada seorang bapak-bapak yang sedang menyirami halaman rumahnya. Aku hanya sekedar menyapa dan orang tersebut membalasnya dengan sangat ramah dan bersahabat.
Aku sengaja pancing bertanya menyangkut hal-hal mistis, tetapi dari raut wajahnya biasa saja, tidak menunjukkan tanda-tanda ada kebohongan. Namun ada yang janggal ketika aku hendak pulang. Ada seorang laki-laki muncul dari dalam rumah dan keluar berbarengan denganku. Aku yakin orang tersebut memiliki sesuatu yang misterius. Tetapi karena tidak ada alasan bagiku untuk bertanya, akhirnya aku lanjut pulang. Esok harinya aku mampir lagi dan ketemu dengan pemilik rumah waktu itu. Sebut saja Pak Aju. Aku sempat menanyakan laki-laki yang saat itu berpapasan denganku. Pak Ajo menjawab itu saudara istrinya dari Medan. Pak Ajo sendiri asli penduduk daerah situ, dan lelaki yang sedang kami bicarakan sudah pulang ke Medan. Dari situlah aku tidak bisa untuk membongkar lebih jauh soal sosok pemilik Begu Gajang. Itu sudah di luar jangkauanku. Aku tidak lagi bisa ikut campur. Beberapa hari kemudian, aku masih sering mampir karena Pak Ajo ini orangnya baik sekali dan nyambung diajak ngomong. Aku mendengar bahwa saudara istrinya meninggal yang menurut Pak Ajo tidak wajar. Dia juga menyinggung soal Begu Gajang. Di situ aku mulai bingung. Saat itu aku yakin bahwa saudara istrinya itu pemilik Begu Gajang, tapi dia meninggal karena Begu Gajang. Ada kemungkinan pemilik Begu Gajang bisa meninggal karena Begu Gajang lainnya. Aku tidak bisa berasumsi tanpa adanya informasi yang jelas. Apa mungkin Pak Ajo sengaja menutupi atau aku yang salah menerka? Entahlah, aku tidak memperdulikan hal itu. Aku sudah tidak lagi penasaran. Tidak semua hal yang aku selidiki selalu berjalan mulus, dan sampai sekarang pun aku tidak tahu kebenarannya. Beberapa minggu kemudian, aku ambil cuti karena ingin ke Danau Toba bersama Jaka. Sebenarnya niatnya bukan ke Danau Tobanya, karena aku penasaran dengan sosok Begu Gajang yang konon pusat kerajaan Begu Gajang berada di Danau Toba. Sore itu Jaka sampai di kontrakan. Semua sudah kami persiapkan, tinggal berangkat saja. Sore itu Jaka ingin menemui seseorang karena Jaka diminta oleh kakak perempuannya untuk mengunjungi temannya di Bukit Tinggi. Akhirnya aku ikut Jaka berangkat menuju ke tempat teman kakaknya. Sebut saja namanya Roni. Menurut cerita kakak Jaka, Roni ini dulu satu kampus dengan kakak Jaka. Menurutnya Roni ini ditempeli oleh sosok kuntilanak dari Gunung Marapi di Sumatera Barat. Menurut kakaknya, Roni dulu diikuti oleh sosok wanita setelah pulang dari pendakian. Namun Roni tidak mempercayai hal itu dan sudah beberapa tahun berlalu, Roni baru menyadari. Roni menceritakan bahwa dia sering bermimpi bertemu wanita cantik yang selalu meminta berhubungan badan. Hal itu Roni alami hingga 1 tahun terakhir ini. Tori, kita batalkan dulu ke Danau Toba. Apa kau keberatan? Tidak masalah, Jack. Kita urus dulu masalah yang ada. Roni menceritakan 5 tahun yang lalu saat Roni mendaki. Waktu itu Roni umur 30 tahun. Roni selalu gagal dalam menjalin hubungan dengan seorang wanita. Bahkan pernah sampai ke pelaminan, tapi tiba-tiba saja itu dibatalkan sepihak. Roni teringat Narti, kakak Jaka, waktu itu pernah memperingatkan dia bahwa dia sedang diikuti sosok perempuan. Segera peringatan Roni abaikan, yang akhirnya dia mengalami kejadian yang tidak bisa dia hindari. Menurut penerawangan Jaka, Roni diikuti oleh sosok kuntilanak yang tidak biasa. Banyak jenis kuntilanak yang ada dan memiliki ketertarikan yang berbeda-beda. Roni melanjutkan ceritanya. Waktu berkemah di Gunung Marapi, dia bermimpi bertemu wanita cantik yang ingin menikahi Roni. Roni hanya beranggapan itu hanya sebatas mimpi. Roni menyetujuinya karena dalam mimpi Roni sosok wanita cantik itu membuatnya terpesona. Tanpa dia sadari itu berdampak dalam kehidupannya yang susah mendapatkan jodoh. Karena permintaan kakaknya, Jaka akan membantu Roni untuk menghilangkan makhluk yang mengikuti Roni. Menurut Jaka, kuntilanak yang mengikuti Roni bukanlah kuntilanak yang sering kita lihat. Kuntilanak yang satu ini sangat berbeda. Dia memiliki perasaan dan juga cukup berbahaya. Akan percuma jika melepaskannya, dia akan kembali. Satu-satunya cara yang aman mengembalikannya ke tempat asalnya.
Akhirnya kami memutuskan untuk mendaki di Gunung Marapi. Malam itu aku dan Jaka kembali ke kontrakan. Kami menyiapkan keperluan untuk mendaki. Selesai persiapan, kami istirahat dan bangun pukul 12:30. Karena Roni sudah menelpon dan siap untuk berangkat, kami harus berangkat malam itu dan sampai di Padang Panjang pukul 2 pagi. Kemudian kami bersiap untuk berangkat mendaki. Karena masih pagi buta, tentu masihlah gelap. Untung saja jalur pendakian mudah dan cuaca bagus. Terdengar sebuah suara yang seketika Roni mundur dan hendak kabur. Tidak perlu takut, tetap di tempat, jangan lari. Senter kami arahkan ke depan di mana suara berasal. Roni hanya melihat pepohonan yang bergerak-gerak yang menimbulkan suara. Tapi yang aku lihat adalah seekor kera putih yang besar bergelantungan loncat ke sana kemari. Kera itu mendarat tepat di hadapan kami. Kera itu besar, mungkin tingginya 3 meter. Roni tidak menyadari bahwa di hadapan kami ada sosok kera yang besar. Jangan bergerak, tetap di tempat. Ada apa, Bang? Tidak apa-apa, hanya ada yang memberi salam. Roni mulai agak panik melihat sekelilingnya. Kehadiranku dan Jaka tentunya membuat makhluk yang ada di sekitar merasa terpancing. Kenapa kalian kemari? Apa yang kalian cari? Kepanikan Roni mulai bertambah dan waspada dengan sekelilingnya. Kami tidak ada maksud buruk, izinkan kami lewat. Monyet besar itu kemudian pergi. Kami tidak bisa lagi mendeteksi sosok yang bersuara tersebut. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Semakin jauh kami melangkah, aura negatif sekeliling semakin besar. Sebetulnya arah yang kami tempuh bukan jalur pendakian, tetapi menurut Roni dulu memang sempat tersesat dan berkemah di satu tempat. Mungkin inilah jalurnya. Hari sudah pagi. Setelah membuat tenda, kami istirahat karena lelah, tidak peduli di mana tempatnya. Selama kami masih berada di kawasan Gunung Marapi, kami bisa melepasnya, sosok yang menempel pada Roni. Waktu terus berjalan hingga hari memasuki sore. Suasana dingin sekali saat itu karena sepertinya akan turun hujan. Kami berencana untuk pulang saja karena jika hujan tentu akan merepotkan. Kami diskusikan akhirnya tetap untuk melanjutkan menunggu hingga malam. Semoga saja tidak hujan. Dari arah belakang kami muncul 2 orang pendaki dan menghampiri kami. Alhamdulillah, permisi udah. Mau tanya jalur keluar sebelah mana ya? Kami terpisah dari rombongan kami. Tanya seorang mahasiswi, sebut saja namanya Putri, dan 1 orang lagi wanita adalah Rizka. Kami secara tidak sengaja bertemu dengan kedua wanita yang katanya terpisah dari rombongan, namanya Putri dan Rizka. Jalurnya sebelah sana, Uni. Terima kasih udah. Hati-hati ya. Putri, bagaimana jika besok saja kita keluarnya? Aku merasa ada yang janggal. Ucap Rizka karena hari itu juga mulai gelap, tentu akan sulit jika harus dilalui oleh kedua wanita tersebut. Putri hanya menuruti Rizka karena Putri percaya dia bisa mengambil langkah yang baik. Putri meminta kami untuk bergabung. Awalnya kami ragu karena kami ada tugas yang cukup berbahaya. Tidak mungkin kami melibatkan mereka. Maaf Bang, mau tanya. Iya, ada apa Uni? Maaf Bang, bukan mau apa-apa. Cuma itu Bang, kawan abang yang itu sepertinya diikuti makhluk sejenis kuntilanak. Bukan bermaksud menakuti atau ada maksud lain. Kebetulan aku bisa melihat mereka dan kawan abang satunya itu juga sama. Tapi aku tidak bisa jelaskan itu apa. Ucap Rizka yang tidak tahu bahwa dia sedang berbicara dengan seorang ahli spiritual. Hehehe, Uni banyak tahu ya. Terus di belakang Uni itu siapa? Abang bisa lihat. Rizka terkaget dengan suara agak keras sehingga aku menengok dan menghampiri mereka. Ada apa, Jak? Tidak apa-apa, Tori. Sepertinya Uni ini sama seperti kau. Berarti abang juga bisa lihat. Abang indigo ya?
Meskipun awalnya dia terlihat cuek dan tidak bersahabat, tiba-tiba berubah seperti seolah kami ini teman lama. Aku bukan indigo nih, tapi anggap saja seperti itu. Bisa kebetulan sekali ya bertemu dengan kalian yang memiliki kemampuan seperti Rizka. Maaf kalau aku tidak seperti mereka. Kami menjelaskan tujuan kami berada di sana. Putri pastinya takut, berbeda dengan Rizka yang terlihat semangat dilihat dari sorot matanya. Panjang lebar kami saling berkenalan dengan benar dan berbagi cerita. Beberapa jam berlalu, kami semakin asyik membahas percakapan yang berbau mistis hingga kami mulai berhenti berbicara saat kami mendengar sesuatu. Terdengar seperti suara langkah kaki tetapi mirip tulang-tulang yang beradu yang membuat ngilu. Suara itu semakin dekat dan terlihat sosok berambut panjang berjalan merangkak tetapi posisi tubuhnya terbalik. Cara merangkaknya mengerikan, sekujur tubuh bersuara seperti tulang-tulangnya patah. Makhluk aneh yang pertama yang pernah aku temui, bentuknya mengerikan, ditambah lagi cekikikan seperti kuntilanak tapi dengan suara yang ngebas. Kuntil bapak. Ucapan Rizka tiba-tiba membuatku dan Jaka menahan tawa. Putri bersembunyi di belakang Rizka karena ketakutan dan Roni sendiri masih mampu menahan takutnya. Pergi, kami tidak mengganggumu. Rizka dengan berani melempar ranting ke arah sosok tersebut. Makhluk itu pergi sambil tertawa mengerikan. Sosok itu cukup berbahaya sebetulnya, tapi sosok itu tidak akan berani macam-macam jika ada banyak orang. Tapi sosok itu berani menyerang jika yang ditemuinya sendirian. Malam itu Jaka mempersiapkan untuk ritual pemanggilan untuk mengusir kuntilanak yang mengikuti Roni. Segala macam proses Jaka lakukan, berbagai mantra Jaka ucapkan dan sepertinya berhasil. Seketika aura berubah, Putri dan Roni mulai kehilangan kesadaran. Dibarengi munculnya ratusan kuntilanak di sekeliling kami dengan tawa yang mengerikan. Putri terduduk dan menutupi telinga dipeluk oleh Rizka. Di samping Roni muncul sosok kuntilanak kuning dengan wujud yang mengerikan, dengan kukunya yang panjang dan wajahnya yang menyeramkan. Roni kaget dan pingsan seketika ketika melihat sosok kuntilanak kuning di sampingnya. Kalian di sini ada perlu apa? Kenapa memanggil kami? Yang mana pemimpin kalian? Mereka tidak membalas ucapan Jaka. Beberapa sosok kuntilanak merah mendekati kami. Berhenti, mundur kalian. Kami tidak mengganggu kalian. Beberapa kuntilanak merah mendekat dan Rizka merasa terancam. Si Jin. Muncullah sosok kekar dan tampan dengan alis tebal dan berpakaian seperti panglima perang Cina dengan topinya yang khas dan membawa tombak dengan bila melengkung seperti golok. Kemunculan si Jin membuat beberapa kuntilanak lari meninggalkan tempat tersebut. Namun beberapa kuntilanak merah tidak gentar, hanya saja mereka berhenti bergerak. Lalu kuntilanak kuning yang tadinya diam saja hendak pergi, tetapi terhalang oleh sesuatu yang mengekangnya. Itu adalah mantra yang sudah Jaka rapalkan hingga membuat kuntilanak terkunci dan tidak bisa bergerak. Melihat aksi Jaka, kuntilanak merah menghampiri dan menyerang Jaka. Kuntilanak merah terpental jauh hingga tidak terlihat. Jangankan kuntilanak, serangan Inya Ribut saja terpental apalagi makhluk yang di bawahnya. Namun aura negatif semakin kuat dan membuat Putri tergeletak pingsan. Muncullah sosok hitam yang mengerikan dengan auranya yang sangat menekan. Keadaan mulai gawat, aku harus segera memanggil Sinta sebab dalam keadaan fisik aku masih belum mampu untuk melawan mereka. Yang Rizka, bisakah pendampingmu melindungi kami sebentar? Iya bang, tapi aku tidak tahu si Jin mampu bertahan berapa lama. Tidak lebih dari 1 menit kok. Sebelumnya yang Rizka lihat tentang sosok yang ada di sampingku itu hanyalah tanda atau ikatan antara aku dan Sinta. Sosok kuntilanak hitam itu langsung menyerang dengan ganas. Dengan arahan Rizka, si Jin mampu melindungi kami semua dari serangan kuntilanak hitam. Tiba-tiba kuntilanak hitam berteriak kencang sekali sehingga konsentrasiku hampir goyah. Seluruh kuntilanak merah berkumpul dan di belakangnya kuntilanak lainnya berdatangan. Rizka mulai tidak kuat menahan aura yang begitu besar, namun dengan tekadnya Rizka tetap bertahan.
Si jin memutar goloknya dan menyerang angin. Hembusan goloknya membuat semua kuntilanak yang ada terpukul mundur. Tetapi sesaat kemudian para kuntilanak kembali berkumpul. Karena begitu kuatnya tekanan di sekeliling Rizka, lama-kelamaan dia tidak mampu menahannya lalu dia roboh. Di saat yang sama, tiba-tiba dari arah langit 4 bayangan merah terjun ke bawah dan mendarat di sekeliling kami. Seketika tekanan yang menekan kami hilang, keempat sirah datang dan masing-masing sirah mengitari kami. Apa perintahmu, suamiku? Musnahkan mereka. Tombak naga langit yang aku miliki adalah pemberian dari Raja Istana Langit, meskipun sebenarnya bukan diberikan. Karena tombak naga emas sudah mengakuiku Raja Al tidak punya pilihan lain. Tombak naga emas juga sebagai simbol kekuasaan yang mampu memerintah semua peri yang ada, bahkan ratu peri sekalipun, dan tidak terkecuali penghuni Istana Langit. Raja Al sendiri tidak akan berani membantah. Hanya butuh sekian detik Sirah sudah selesai dengan tugasnya. Semua kuntilanak yang ada lenyap seketika dan tersisa kuntilanak hitam yang bertahan. Kuntilanak hitam perlahan lenyap dan suasana kembali tenang dengan suara-suara binatang malam saling bersautan. Aku jelaskan pada Sinta tujuan kami dan Sinta tiba-tiba mendekati Jaka. Jaka paham apa yang akan dilakukan Sinta, lalu Jaka menyingkir, meninggalkan kuntilanak kuning itu diurus oleh Sinta. Menyingkirlah kamu Halukina, jangan pernah kau datang kembali. Sinta mengancam pada kuntilanak kuning itu. Kuntilanak kuning itu sangat ketakutan kemudian menghilang. Lalu Sinta dan Sirah kemudian berpamitan. Sebelum pergi Sinta mengatakan, suamiku, makhluk apa itu? Kamu bisa katakan sendiri, istriku. Lupakan, asal tidak menyakitimu tidak masalah. Pastinya akan terasa asing bagi Sinta atas kemunculan si jin, karena si jin adalah makhluk dari daratan Cina. Meskipun aku sendiri sudah tahu, tapi melihat secara langsung penampilan si jin jujur membuat aku kagum. Si jin mampu meniru penampilan manusia dengan sempurna, bahkan jauh lebih baik. Lenyapnya kuntilanak hitam dan kuntilanak kuning bukan berarti masalah kami selesai. Sirah telah banyak membantai kaum kuntilanak, tapi mau bagaimanapun dari sudut posisi kami harus melakukan itu, karena tidak akan ada keberhasilan dalam negosiasi. Lagi pula aku juga tidak mempercayai makhluk sepertinya. Kemungkinan besar pemimpin kuntilanak tidak akan terima, biarlah jika itu terjadi. Datanglah kami siap menghadap. Rizka tiba-tiba mendekatiku, sepertinya dia takut akan sesuatu. Bang, mereka itu sepertinya cukup berbahaya. Apa abang beneran bisa kendalikan mereka? Lalu kenapa mereka yang berjubah merah tertutup rapat wajahnya? Itu membuatku tidak nyaman, bang. Tidak perlu takut. Mereka itu istri gaibnya yang menggunakan mahkota. Keempat jubah merah itu pengawal istrinya. Mereka adalah peri yang berasal dari Pasaman. Asalnya dari kerajaan langit. Wah, istri gaib, peri dari kerajaan langit. Serius bang, keren banget itu. Ucap Rizka panjang lebar dengan berbagai pertanyaan. Kami sampai lupa 2 orang teman kami yang pingsan. Kami kemudian bawa masuk Roni dan Putri ke tenda masing-masing, lalu melanjutkan obrolan. Rizka masih keturunan Tiongkok, lebih tepatnya kakek buyutnya. Jika di Jawa ilmu-ilmu gaib banyak berasal dari aliran kejawen, tapi kakek buyut Rizka memiliki aliran yang memang berbeda, namun pengertiannya kurang lebih sama dengan aliran gaib di Jawa. Meskipun Rizka masih keturunan Tiongkok, tetapi ayah ibunya orang Jawa. Kakek buyut Rizka seorang yang mendalami ilmu Tao atau Tao Chia. Ini mengarah pada kepercayaan soal dewa-dewi, dan katanya ilmu ini bisa diwariskan turun-temurun tanpa proses dan ritual yang memakan waktu. Rizka termasuk keturunan dari sekian generasi yang mewarisi dari leluhurnya. Ketika lahir, Rizka sudah didampingi oleh sosok yang disebut Si Jin. Si Jin ini menurut Rizka adalah salah satu prajurit kayangan atau kerajaan langit. Namun si jin ini dulunya juga bagian dari pasukan merah. Pasukan merah adalah pasukan ekspedisi dari tanah kematian di Xinjiang, Cina. Nanti akan dibahas sesuai alur ceritanya.
Si Jin ini cukup kuat dari segi kemampuan individu, tapi kemampuan si Jin bukan menjadi patokan utama. Sebab si Jin berasal dari Tiongkok ini memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan klan naga di Istana Langit sebetulnya berasal dari Tiongkok dan hanyalah makhluk biasa saja di sana. Di Cina, naga memiliki arti dan simbol yang berbeda-beda. Ada naga kemurkaan yang menjadi simbol kejahatan dan kehancuran. Ada juga naga bijaksana yang menjadi simbol kemakmuran dan keberuntungan. Si Jin dianggap salah satu dewa dari kayangan. Leluhur Rizka pernah mengatakan ke anak cucunya, si Jin sendiri termasuk dalam dewa perang. Menurut Rizka, si Jin mampu memanggil bala bantuan pasukan Jin. Meskipun bukan menyandang jenderal, si Jin termasuk perwira tinggi di kayangan dan lumayan berpengaruh. Sejauh ini Rizka belum pernah membuktikan kemampuan si Jin karena Rizka sendiri tidak pernah mendapatkan ancaman yang serius selama ini. Namun semenjak mengenal kami, tentunya sangat berpengaruh sekali bagi Rizka. Untuk pertama kalinya, dia mengalami kejadian yang berbahaya tapi sangat menakjubkan. Menakjubkan untuk menjadi sebuah cerita, tetapi tidak mudah untuk melaluinya. Kami bertiga saling bercerita dan berbagi pengalaman hingga kedua teman kami, Roni dan Putri, terbangun. Malam masih cukup panjang. Kami gunakan waktu itu untuk istirahat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi soal kuntilanak. Esok harinya kami harus bersiap untuk pulang. Kami berencana ingin melanjutkan pergi ke Danau Toba esok harinya. Mengingat liburku masih lumayan lama, Rizka tertarik untuk ikut. Kami tidak keberatan bertambah satu orang lagi. Selesai beres-beres, kami segera pulang. Kami kembali melewati jalur pendakian dan setelah beberapa waktu, kami melihat sebuah warung. Namanya aku lupa, seorang ibu-ibu yang jualan. Jika pernah mendaki di Gunung Marapi di Sumatera Barat ini, pasti tidak asing dengan warung yang berjualan di jalur pendakian. Kami istirahat sejenak dan memesan kopi karena Rizka dan Putri sudah terlambat satu hari dari kelompoknya. Mereka langsung pulang, takutnya nanti membuat khawatir kelompoknya. Putri dan Rizka duluan keluar dan kami bertemu kembali esok harinya. Tanpa disangka, Roni dan Putri saling bertukar nomor telepon. Mengingat Roni seorang yang ganteng dan keren, Putri pastinya tidak menolak. Sejak kapan kalian diam-diam deket? Tidak tahu juga, udah hanya pengen sebatas kenal aja. Jaka terus menggoda Roni dengan candaan garingnya. Dekati itu Rizka, Jaka. Kau sama dia kan sama-sama berbau demit. Yang bau demit itu kau, Tori. Mana ada makhluk yang berani dekati aku? Bukannya tidak berani dekati kau, Jaka. Mereka tidak tertarik sama kau. Wah, parah. Hantu saja tidak tertarik sama Bang Jaka, apalagi manusia. Kau ini udah, jangan kau dengarkan iblis kelamin itu. Iblis kelamin? Bangsat kali kau, Jak. Aku kemudian menyeruput kopi yang masih panas. Tak lama kami ngobrol dan bercanda. Jaka kemudian menjelaskan bahwa Roni sudah terbebas dari kuntilanak dan bisa melanjutkan kehidupan dia dengan normal. Tentu Roni tidak mengetahui bahwa Sintalah yang mengusir kuntilanak kuning yang mengikutinya. Cukup kami saja yang tahu, lagi pula Sinta juga tidak ingin diketahui banyak orang. Bahkan Ki Sabto sekalipun tidak tahu wajah Sinta, begitu juga dengan Rizka saat itu. Selang beberapa saat kemudian kami pulang. Setelah mengantar Roni, kami kembali ke kontrakan. Ternyata pintu kontrakan tidak terkunci. Mungkin saat itu aku lupa mengunci pintu. Sesaat kemudian ada seorang pemuda datang. Assalamualaikum, Pak. Tadi malam kontrakan Bapak dimasuki pencuri. Baru saja Pak kami membawanya ke balai warga. Waalaikumsalam. Oh begitu ya. Ya sudah, nanti saya menyusul ke sana. Kami butuh istirahat sejenak, membersihkan diri. Aku sempat mengecek keseluruhan rumah, ternyata tidak ada barang yang hilang. Bahkan tidak ada tanda-tanda orang masuk ke rumah. Rumah masih bersih seperti biasanya. Kemudian aku dan Jaka menuju balai warga. Sudah banyak orang-orang berkumpul di sana. Terlihat 2 orang yang sudah babak belur dan diikat dengan tali. Tanpa basa-basi langsung aku bawa ke kantor terdekat untuk diserahkan. Ketika aku membawanya keluar, para pemuda masih memukuli pencuri itu.
Aku bawa masuk ke mobil Jaka dan aku antar ke polsek terdekat bersama Pak RT menyertainya. Meski wajah pencuri itu babak belur, masih terlihat di matanya dia sangat ketakutan. Dalam perjalanan ke polsek, Pak RT menjelaskan dari pengakuan pencuri itu, dia memang berniat mencuri meski awalnya tidak mengaku. Mereka tidak bisa keluar kontrakan, baru bisa keluar pagi tadi dan kepergok dengan warga yang hendak berangkat ke sawah. Begini mas, mereka ini memang berniat mencuri malam itu. Tetapi Pak RT hendak menjelaskan tetapi tertahan karena mungkin tidak enak ingin menyampaikan. Tetapi kenapa Pak RT? Tapi biarlah Pak. Lagi pula tidak ada juga barang yang hilang ataupun rusak Pak. Setelah menyerahkan mereka ke polsek dan berbagai penjelasan dan pengakuan pencuri itu, akhirnya pihak polsek memprosesnya, kemudian aku pulang. Di luar kontrakan sudah ada Pak Nas dan 2 orang pemuda. Kami turun dari mobil lalu mempersilahkan mereka masuk. Pak RT kembali menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Menurut pengakuan maling itu, sebut saja namanya Rudi dan Juno. Mereka sudah memantau kontrakan dari maghrib hingga malam kurang lebih pukul 11. Baru mereka memulai aksinya. Rencana mereka mau membobol jendela, namun karena salah satunya mengetahui pintu tidak dikunci, langsung saja mereka masuk. Baru saja mereka masuk, pintu langsung tertutup dengan keras. Mereka kaget dikira itu angin. Belum reda kaget mereka ketika masuk kamarku, terlihat dari luar jendela mata merah menyala. Tentu hal itu membuat mereka terkejut dan buru-buru keluar dari kamarku. Ketika keluar dari kamar, dari arah kanan mereka dari dapur, sosok kuntilanak menyeramkan mendekati mereka. Mereka terkejut sampai terjatuh dan buru-buru lari keluar rumah. Awalnya mereka susah membuka pintu, tetapi ketika pintu terbuka lebar, mereka malah tidak jadi keluar. Sebab di depan pintu harimau putih besar sudah menunggu yang sudah siap sedia menerkam mereka jika melangkah keluar. Akhirnya mereka teriak-teriak minta tolong, tapi sayangnya tidak ada yang mendengarnya. Hingga mereka pingsan lalu tersadar kembali dan pingsan lagi dan terus-menerus hingga pagi datang. Dan mereka dipergoki oleh warga yang melintas. Rudi dan Juno sangat pucat dan gemetar ketika ditemukan. Ketika dihakimi masa pun mereka pasrah. Bahkan Juno sempat berkata lebih baik dihakimi warga daripada masuk rumah itu lagi. Begitulah penjelasan dari Pak RT. Aku juga menjelaskan tentang kemampuan yang aku miliki, yang bisa melihat hal gaib. Ketika aku menyebut nama Neni, mereka terkejut. Namun begitulah adanya. Dengan adanya kejadian itu mereka harus percaya meskipun sudah di luar logika manusia. Ketika semuanya jelas mereka pamit pulang. untung saja tidak dimakan sama macan putih itu maling. Untunglah mereka tidak keluar. Beberapa jam kami beristirahat dan bangun sore hari kurang lebih pukul 4. Rizka menghubungi nomor teleponku. Baru semalam sudah telepon saja itu Rizka. Rizka menelpon dengan nada yang cukup panik. Tidak diketahui kenapa. Tiba-tiba Putri tumbang setelah pulang dari Gunung Marapi. Dia tidak sadarkan diri dan membuat Rizka sangat khawatir. Ada masalah apa lagi ini? Apa yang terjadi dengan Putri? Apa yang terjadi dengan Putri? Rizka hanya menjelaskan bahwa Putri seperti orang mati, tetapi masih dalam keadaan hidup. Kondisi seperti inilah yang membuat aku khawatir. Siapapun yang dekat denganku, mereka pasti mengalami hal sesuatu yang tidak diinginkan. Segel untuk menekan energi spiritualku sudah terlepas. Ada banyak kemungkinan orang-orang di sekitarku akan mengalami hal terburuk. Ada apa, Tori? Sesuatu terjadi dengan Putri, Jak. Setelah beberapa penjelasan aku berikan pada Jaka, sore itu kami langsung menuju ke tempat di mana Putri tinggal. Dalam perjalanan, Roni menghubungi kami dan juga mengabari apa yang terjadi dengan Putri. Roni sudah berada di tempat Putri. Dia juga menyampaikan bahwa Rizka juga tiba-tiba mengalami hal yang sama. Mendengar hal itu, Jaka segera buru-buru mempercepat laju mobilnya. Sekian menit kemudian, kami sampai di tempat Putri dan Rizka berada. Putri tinggal mengontrak rumah dengan 3 kamar bersama kawannya. Rizka sendiri hanya berlibur menemui saudaranya. Ya, Putri adalah saudara Rizka.
Kami masuk ke kontrakan Putri dan di sana ada Roni yang duduk di ruang tamu bersama dua kawan Putri. Kawan Putri masih satu kampus dengannya. Mereka hendak membawa Putri ke rumah sakit sebelumnya. Namun Rizka mencegah hal itu. Sebelum akhirnya Rizka juga ikut tumbang. Jaka kemudian memeriksa Putri dan Rizka. Memang mereka belum mati, tetapi kondisi tersebut mirip seperti mati suri atau bisa dikatakan seperti meraga sukma secara paksa. Jiwa mereka dibawa ke alam mereka. Yang jelas ini ada kaitannya dengan penunggu Gunung Marapi. Apa kita harus ke sana lagi, Jak? Tidak perlu, Tori. Kita akan menyusul mereka dari sini. Kalian tetap di sini dan tunggu mereka berdua. Jangan bawa mereka kemana-mana. Aku dan Tori akan kembali ke Gunung Merapi. Jiwa mereka berdua pasti dibawa ke sana. Jaka berkata pada Roni dan kedua teman Putri. Jaka butuh tempat khusus untuk melakukan ritualnya. Dia mencari penginapan terdekat, namun aku memilih untuk pulang ke kontrakan. Selain aku sudah terbiasa melakukan di kontrakan, tentunya akan lebih aman. Setelah kondisi memungkinkan, aku langsung meraga sukma dibantu oleh Sinta. Baiklah, mari kita langsung menuju kerajaan Marapi, istriku. Aku dan Sinta langsung menuju Marapi tanpa harus menunggu Jaka. Karena sebelumnya kami sudah mengatakan untuk langsung menuju Marapi. Setiap gunung pasti dihuni oleh beberapa komunitas jin yang biasanya komunitas ini terbentuk menjadi sebuah kerajaan atau bahkan lebih besar dari itu.